Shalom Church, senang rasanya bertemu kembali dalam ibadah raya minggu ini. Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kami ingatkan jemaat yang menghadiri ibadah onsite untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online, yuk tetap bersama kami menikmati hadirat Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar,
sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Percayalah hari-hari ini Tuhan buat perkara yang dahsyat, amin. Kita bersyukur masuk di bulan yang baru ini, bulan yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan injak kuasa iblis dan kita percaya bahwa kemenangan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kerja dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Hallelujah, come on, hey, here we go, ha. Woo. Ooh, yeah. Come on, oh, yeah, yeah, yeah. Nyanyikan firman-Mu, come on, sing it. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan, yes Lord, menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kami pegang, ku pegang kemenanganku semua. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis dan
kekuatanku. Iman, keadilan, yes Lord, menjadi perlindungan. Kami tahu, come on, tak berkuasa atasku. Di dalam namamu kami pegang. Siap semuanya, here we go. 1, 2, say. Senjata Allah di dalam kuasa namanya. Amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu, come on. Sebab itu ambillah, hey. Senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis saudara. Di dalam kuasa. Angkat tanganmu, serukan namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Come on. Panggil namanya Yesus, come on. Say. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Hey. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama. Come on. Alam semesta Dia ciptakan, kuasanya besar tiada bandingan, maha perkasa tiada duanya. Semua lutut sujud menyembah Dia, Raja maha perkasa Yesus. Namanya makhluk sujud menyembah, karena Dia sang penebus. Yesus Tuhan, come on. Oh yeah, hey. Mari para penyembah angkat tangan bersama-sama. Sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis, come on. Di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Serukan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa. Panggil namanya Yesus, come on. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya, puji Tuhan, Hosana bagi Raja. Haleluya, puji Tuhan, Hosana bagi Raja. Haleluya, puji Tuhan, Hosana. Oh, haleluya, puji Tuhan, Hosana. Hey, haleluya, haleluya, puji Tuhan, Hosana bagi Raja. 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 Haleluya, puji Tuhan, Hosana
bagi raja. Sembah Dia, Raja yang hidup, Yesus namanya, berkuasa. Oh, berkuasa. Yesus. Oh, Yesus, sembah Dia, Kau besar. Haleluya. Biarlah barabaya sandaramu, biarlah moya se. Sirala barabaya, biarlah moya sande. We love you, Lord, with all my heart, with all my strength. And I lift my hand, I lift my voice and worship you. We give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the praise, mighty God. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Sharalabala. Sharalabala. Shikiaralaba. We love you, Lord. We love you, Lord. Shikiaralabala. Shikiaralabala. Shiralabala. I lift my hand and sing for you, Lord. We love you. We love you, God. With all of my heart, I lift my hand and sing it, Jesus. Oh, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, Lord. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, draw me closer, closer to your heart. Berikan tepuk tangan buat Allah yang dahsyat, saudara. Lebih lagi sorakan bagi Raja yang dahsyat. Haleluya. Oh, the wonder, how much I love you, how much I love
stand in your presence, giving all to you. I'll never want to be far away, Lord, be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me, Jesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. Take me deeper, take me deeper. Yes, Lord, deeper. Jesus, I want more. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, draw me closer, closer to your heart. Hands up your hand and worship God. We love you, Lord, with all of my heart. I lift my hand and singing. How much do I love you? How much do I love you, Lord Jesus? How much do I love you? Oh, so much that my heart can live without. How much do I want you? Yes, God. So much that I give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. How much do I love you, oh Jesus? So much that our heart can live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper, deeper in love with you.
Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Berikan tepuk tangan bagi dia, come on. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you, Lord. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, I want more, Lord. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more with you, Lord. Draw me closer, closer to your heart. Mari angkat tanganmu, mulai sembah dia, saudara. Nyanyikan nyanyian cinta di hadapan Tuhan. Jesus, we love you, Lord. Jesus, we love you, God. With all of my heart, with all of my strength, I love you, Lord. Oh, Jesus, we love you, Lord. Oh, Jesus, we love you. Take me deeper, take me deeper, take me deeper, Lord. Oh my I lift my hand and worship you. You are my Lord. Kekasih hati kami, Engkau Bapa. Kekasih jiwa kami, Engkau Tuhan. Lebih dalam kami menyembahmu, lebih dalam kami menyembahmu, Tuhan. Kami angkat tangan kami, Bapa. Kami pandang Engkau Allah kami, kekasih hati kami. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sambil engkau mengangkat tangan, pandang Tuhan, katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasihku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku.
ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Mari para penyembah, jemaat yang di rumah, angkat tanganmu, pandang Tuhan, katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Shalom saudara sekalian, apa kabarnya semua? Saya percaya kita masih semangat saudara. Ya, nah minggu ini adalah pertama kali saudara GB Purwinda kita mengadakan juga ibadah onsite setelah PPKM. Jadi bagi saudara yang masih menyaksikan lewat YouTube, kami juga mengajak bagi saudara Bapak Ibu yang sudah rindu untuk ibadah onsite, saudara bisa hadir ke GBI Puri Indah yang di tempat House of Blessing saudara ya, dengan juga mendaftar lewat aplikasi dan nanti menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah saudara, hari ini saya ingin berbicara dengan tema khotbah, yaitu masihkah engkau menginginkan firman? Masihkah engkau menginginkan firman? Kita akan baca bersama dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesus Kristus batu penjuru, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian dari kita yang menyaksikan video ini sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Mungkin saudara sudah begitu banyak mendengarkan khotbah selama 2 tahun pandemi. Karena selama COVID saudara kita ibadah di rumah, kita bisa tinggal klik video khotbah di YouTube saudara. Bahkan dalam seminggu mungkin lebih banyak kita mendengar firman ketimbang sebelum COVID saudara. Nah kadang-kadang saudara, dampak buruknya adalah kita memiliki sebuah pemikiran bahwa saya sudah dengar semua khotbah yang ada, saya sudah baca semua firman yang ada, sampai-sampai keinginan dan kerinduan kita untuk mendengarkan firman udah gak ada. Kalau saya pakai bahasa Petrus, kita udah gak seperti bayi yang baru lahir yang begitu ingin menangis untuk mendapatkan air susu ibunya saudara. Atau mungkin kita berpikir, saya sudah cukup umur, saya sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, saya sudah dengar dari semua pendeta, pembicara yang ada puluhan tahun, saya udah gak terlalu greget lagi dengan kebenaran firman. Tapi Bapak Ibu, apakah sikap seperti itu yang perlu kita pertahankan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua? Atau kita perlu mengubah paradigma kita perlu mengubah pola pikir kita saudara, menjadi seperti bayi yang baru lahir? Berbicara mengenai pertumbuhan rohani, dalam ayat yang kedua Petrus berkata begini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang rindu untuk minum air susu rohani, yang dimana olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pertumbuhan rohani saudara, itu terjadi ketika saudara memakan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Kebenaran firman. Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti saja, roti secara fisik, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Saudara, hari ini perkataan Yesus yang paling jelas terlihat ada di firman Tuhan. Kalau kita sudah membaca firman, tapi
Udah nggak ada greget, nggak ada semangat. Kita nggak pernah lagi merenungkan kebenaran firman. Mungkin selama 2 tahun pandemi saudara, kita juga udah terlalu banyak saudara dengar firman Tuhan. Sampai-sampai kita udah jadi males. Atau mungkin kita menjadi terbiasa dengan khotbah saudara. Kita terbiasa dengan firman. Ya, kita bisa pilih-pilih, klik-klik, bahkan kita bisa percepat khotbahnya kalau lagi bosan saudara, ya kan? Kalau lagi onsite mana bisa kita percepat khotbah. Tapi sekarang kita bisa percepat khotbahnya saudara. Ya kan, udahlah denger yang poin 1 langsung yang terakhir, selesai, saya sudah ibadah. Tapi saudara, ada bahaya. Karena kita menggagalkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani saya bisa analogikan seperti pertumbuhan fisik. Nah saudara, saya ada 3 gambaran soal pertumbuhan fisik saudara. Yang pertama adalah orang yang suka makan tapi nggak pernah olahraga, saudara. Ya, suka makan enak, ya mungkin sesekali diet, saudara, ya 1 hari, tapi nggak pernah olahraga. Apa jadinya, saudara? Makan kalori banyak, tapi nggak pernah olahraga. Akibatnya apa? Lama-lama berat badan naik dan jadi obesitas, saudara. Kalau obesitas, menurut dokter dalam masa pandemi berbahaya juga. Ya, kita diminta olahraga pada masa COVID seperti ini, saudara. Tapi ini memiliki gambaran apa? Orang Kristen yang makan firman, tapi nggak pernah mempraktekkan apa-apa, saudara. Akibatnya apa? Dia gendut rohani, saudara. Dia kelebihan berat badan secara rohani tanda kutip. Males ngapa-ngapain, diminta pelayanan nggak mau, diminta ini itu nggak mau. Kenapa? Ya karena dia udah kebiasaan makan tapi nggak pernah mempraktekkan kebenaran firman. Apakah itu sehat? Itu nggak sehat, saudara. Yang kedua, kebalikannya, kalau yang pertama spektrumnya orang yang selalu makan, nggak pernah olahraga. Spektrum ekstrim satu lagi. Ini selalu olahraga, jarang makan, saudara. Ya, kadang-kadang mungkin bisa pingsan di tempat gym mungkin kira-kira ya. Nah, analoginya apa, saudara? Ya, ini nggak apple to apple, nggak 1:1, tapi kira-kira. Analoginya apa? Adalah orang yang terlalu sering pelayanan, terlalu banyak pelayanan. Mungkin di masa pandemi pelayanannya jauh lebih banyak dibanding sebelum pandemi mungkin. Karena Zoom dari pagi, siang, malam gak berhenti-berhenti, saudara. Tetapi lupa makan firman. Kebanyakan olahraga, kebanyakan pelayanan, tetapi lupa makan firman. Akibatnya apa, saudara? Malnutrisi, kecapean, burnout, saudara. Adakah Bapak Ibu hari ini 2 tahun pandemi engkau berkata, Pak, saya kok jadi burnout ya? Pak, kok saya jadi gak semangat pelayanan. Pak, kok saya jadi capek? Hati-hati, mungkin selama ini kita kebanyakan olahraga, kita kebanyakan pelayanan, ikut program ini itu, tapi lupa makan firman, merenungkan firman, masuk saat teduh, penyembahan pribadi, baca Alkitab kita pribadi, bukan baca Alkitab saat khotbah, baca Alkitab pribadi kita bagaimana. Nah ini juga gak bagus, saudara. Nah, grup yang ketiga yang kita coba tuju hari ini adalah yang tengah, saudara. Orang yang balance. Dia makan rohani, dia juga praktek firman. Dia makan rohani, dia juga olahraga. Dia merenungkan kebenaran firman, dia memiliki saat teduh penyembahan pribadi, tapi dia juga masuk dalam dunia pelayanan, saudara. Hari ini kalau engkau berkata, Pak, tapi saya udah gak bisa pelayanan. Saya udah gak berani datang onsite. Atau usia saya udah gak bisa masuk misalnya, karena di atas 65 tahun, di atas 60 tahun. Tapi hari ini Bapak Ibu, engkau bisa melayani orang lewat WhatsApp, chatting, telepon, video call, Zoom, doa, konseling, semua bisa dilayani secara online, Bapak Ibu. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan dalam masa pandemi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau makan jelas, ya kan? Air susu rohani, Petrus maksud jelas adalah kebenaran firman. Saudara ya, namanya bayi ya. Dia itu rindu makan firman, saudara. Ya, bayi itu kalau nangisnya itu kalau enggak karena lapar atau mungkin karena dia pupup, saudara, di pampersnya, saudara, ya pokoknya dia nangis terus, dia lapar terus, saudara, ya minta susu. Petrus bilang, kamu yang sudah dewasa, kamu yang sudah cukup lama dalam Tuhan, ayo, jadilah seperti bayi yang baru lahir, selalu rindu akan air susu rohani. Tapi jangan lupa, ada olahraga yang harus kita lakukan, saudara. Ya, apa itu? Ada 3 jenis olahraga, saudara, dari kitab Petrus yang bisa kita lihat. Yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Saya bacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ada kata kerja di sini, saudara. Setelah engkau menyucikan dirimu dalam kebenaran, saudara, setelah kita merenungkan kebenaran firman, ya, karena ketika engkau membaca firman, ketika engkau taat kepada firman, firman itu sesungguhnya sedang menyucikan diri kita. Petrus nggak berhenti di situ. Amalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, olahraga yang pertama, apakah kita mengasihi orang dengan sungguh-sungguh? Kalau saya boleh berkata, umat Kristen terkenal dengan kata kasih. Karena Yesus berkata, seluruh hukum, jika ingin diambil intisarinya, yang terutama, yang terpenting, berbicara mengenai kasih. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kasih sederhananya berbicara baik, berbicara saling menolong, saling membantu, saling menanggung beban sesama saudara-saudari kita yang Kristen juga. Bahkan lebih daripada itu, saudara, membantu orang yang membutuhkan, terlepas saranya apa. Apakah hari ini kita sudah mengamalkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kasih berbicara soal apa? Mengampuni. Kasih berbicara soal apa? Tidak menyimpan dendam. Kasih berbicara apa? Saudara, sabar terhadap masalah. Kita amalkan, bukan hanya kita jago dengar firman mengenai kasih, bukan hanya kita jago dengar firman mengenai pengampunan, tapi apakah kita mempraktekkan? Apakah kita melepaskan pengampunan, Bapak Ibu? Itu ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita berusaha mengampuni orang lain, mengasihi orang lain yang begitu susah, kita sedang olahraga, kita sedang praktek kebenaran firman. Sehingga apa? Kita nggak jadi, tanda kutip, kelebihan berat badan secara rohani. Kalau kita kelebihan berat badan secara rohani, jadinya apa? Cuma duduk doang. Ketika gerak jadi susah, nafas ngos-ngosan, saudara. Tapi ketika badan kita fit, diminta Tuhan kemanapun pergi, kita siap. Karena Yesus berkata, dimanapun aku berada, aku ingin hambaku ada dekat bersama dengan aku. Ya, kita mesti olahraga. Yang kedua, saudara, mari kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, saya bacakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Olahraga kita yang kedua, apakah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai batu hidup untuk membangun tubuh Kristus, gereja lokal, komunitas imamat yang kudus? Bapak Ibu, kekristenan bukan agama yang sendirian. Yaudahlah, saya udah percaya Tuhan, saya sendiri aja di kamar sendiri, isolasi. Ya, selama pandemi kita isolasi boleh. Tetapi jangan lupa, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, bagian dari imamat yang kudus. Petrus berkata, setelah kamu makan firman, jangan lupa pergunakan hidupmu, berkontribusi kepada komunitas gereja lokal di tempat di mana engkau tertanam. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita dengan mudah mencari jam ibadah yang sesuai dengan keinginan kita. Nggak ada masalah sekarang, ya kan? Jam ibadahnya beda dikit, ya sudah, saya pindah aja ke gereja lain, tinggal klik. Tapi Pak Petrus mengingatkan, pergunakan dirimu menjadi batu hidup untuk membangun komunitas imamat kudus di mana saudara ditanam. Hari ini di mana saudara tertanam? Mari kita jawab, saudara. Dan kalau engkau menjawab, yes, tempat rumah saya adalah GBI Puri Indah, mari kita membangun GBI Puri Indah, saudara. Mari kita bangun komunitas tempat di mana saudara berkul. Bagaimana dengan komunitas kul, saudara? Karena setiap kita punya andil dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca, ini adalah olahraga yang ketiga, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, olahraga yang ketiga, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bersaksi, Bapak Ibu. Jangan lupa, kita tidak hanya dipanggil untuk menerima firman, kita dipanggil untuk bersaksi betapa Tuhan itu baik.
2 tahun dalam pandemi. Bisakah Bapak Ibu menyaksikan kebaikan Tuhan? Bisakah Bapak Ibu menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu? Bisakah engkau menyaksikan mungkin di tengah masalah Tuhan tetap baik dalam kehidupan saudara? Itu menjadi sebuah kesaksian yang segar bagi orang lain untuk mengerti dan melihat bahwa Allah itu baik dan Kristus itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Itu mengenai pertumbuhan. Tapi kalau Bapak Ibu baca tadi dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, pasal 2 ayat yang pertama, Petrus berkata begini, karena itu buanglah segala kejahatan, kemunafikan, kedengkian, fitnah, tipu muslihat. Itu berbicara apa? Berbicara jebakan di dalam pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, kita maunya bertumbuh. Kenapa? Karena ujungnya beroleh keselamatan. Ayat 2 berkata seperti itu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, dalam pertumbuhan pasti ada jebakan iblis. Dalam pertumbuhan ada jebakan dari nafsu diri sendiri. Nah, apa saja jebakan yang perlu kita hati-hati, saudara? Khususnya bagi kita yang mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, yang sudah berpuluh-puluh tahun percaya sama Tuhan Yesus. Hati-hati, karena Petrus berkata, buanglah segala kejahatan. Dalam pasal 2 ayat yang pertama, Paulus menulis ini untuk orang-orang percaya. Bapak Ibu tinggal baca pasal yang pertama, saudara. Petrus menulis untuk orang-orang Kristen juga. Bukan orang-orang yang belum lahir baru. Ini untuk orang-orang Kristen yang sudah tertanam dalam gereja. Petrus berkata, buanglah segala kejahatan. Hari ini mari kita introspeksi dalam hidup kita. Masih adakah tipe muslihat dalam hidup saya? Adakah amarah, dengki? Adakah kemunafikan? Petrus menggunakan segala macam kemunafikan. Bapak Ibu, ketika kita menjadi pengikut Kristus cukup lama, mungkin kita tanpa sadar. Ada kemunafikan-kemunafikan yang kita pakai. Ada topeng-topeng kemunafikan yang kita pakai. Tapi kita sendiri gak sadar. Izinkan hari ini kita bertanya sama Roh Kudus. Tuhan, termasuk saya. Apakah ada kemunafikan dan kejahatan yang harus saya buang? Apakah ada kedengkian? Mungkin ada amarah yang gak selesai. Kekecewaan kepada suami, kepada istri, kepada hamba Tuhan, kepada partner bisnis. Yang kita pendam dan kita simpan sampai berubah dari marah menjadi dengki, saudara. Petrus berkata buang. Kenapa? Karena hal-hal itu akan mencegah pertumbuhan rohani. Semakin kita menumpuk kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah, saudara, lama-lama hati kita menjadi tawar, menjadi kebas. Saudara tahu ya rasanya kesemutan. Kaki kalau kesemutan, kalau kebas itu kalau nginjek, saudara ya. Bisa nggak ngerasa nginjek tanah gitu karena kebas, syarafnya lagi kebas, saudara. Nah, Petrus berkata hati-hati. Kita terlalu terbiasa dengan sifat-sifat yang jelek tadi, kita bisa kebas loh dengan suara Roh Kudus. Kita berpikir kita bertumbuh, tapi ternyata kita sedang berdiri diam. Bapak Ibu, ada sebuah sastra hikmat Cina kuno, saudara ya, yang berkata begini, bahasa Inggrisnya. Be not afraid of growing slowly, but be very afraid of standing still. Saya nggak akan ucapkan bahasa Mandarinnya karena saya kurang fasih, saudara. Tapi bahasa Indonesia begini, jangan takut dengan pertumbuhan yang lambat, tetapi hati-hati kalau kamu sudah tidak bertumbuh, diam di tempat. Ya, hati-hati, saudara. Kita berpikir kita bertumbuh, ternyata kita diam di tempat, saudara. Sedangkan Tuhan minta apa dari kehidupan Kristen kita? Buah yang matang. Berbicara mengenai buah yang matang, ada jebakan kedua dalam kekristenan dan dalam pertumbuhan rohani, saudara. Mari kita buka dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu, ini adalah orang Kristen yang mendengar firman, benihnya jatuh, benihnya bertumbuh, tapi gak sampai maksimal, buahnya gak keluar atau buahnya gak matang, padahal Yesus cari buahnya. Kenapa gak bertumbuh maksimal? Karena ada yang menghimpit pertumbuhan rohaninya. Apa itu? Kalau tadi Petrus ayat 1 berkata yang jelek-jelek, yang ini yang nikmat-nikmat. Kekayaan,
kenikmatan hidup, ada kekhawatiran juga. Ternyata Bapak Ibu, hal-hal yang terlalu enak juga menghimpit pertumbuhan rohani kita. Hari ini apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Masa depan, kesehatan, apapun itu Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan. Terlalu khawatir, Yesus berkata, tidak akan menambah satu hasta saja dalam panjang hidupmu. Serahkan kepada Tuhan, karena Dia peduli kepada Bapak Ibu dan saya. Terlalu khawatir, malah justru menunjukkan kita gak punya iman terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yesus berkata, kekayaan bisa menghimpit pertumbuhan rohani. Kenapa? Karena kita tidak sadar telah memilih mamon ketimbang Tuhan. Pengharapan kita kepada uang, bukan kepada Tuhan. Yakobus berkata, hati-hati jangan orang ingin cepat kaya. Kaya gak ada, oke. Tapi ingin cepat kaya, dia bisa terjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari kita renungkan. Adakah hal-hal yang mencegah saya, yang menjadi perangkap jerat penangkap burung, untuk saya tidak bertumbuh secara maksimal dalam kekristenan? Dan Yesus berkata yang ketiga, kenikmatan hidup. Ya, saya rasa kenikmatan setiap kita beda-beda. Ada nggak hal-hal yang comfort zone yang membuat kita susah untuk melayani Tuhan, susah untuk mempraktekkan kebenaran firman? Hati-hati. Ketika kita terlalu nikmat, kita lupa bahwa rumah kita yang sejati bukan di dunia ini, tapi di surga. Tuhan berkata, jangan bangun rumah di sini. Jangan bangun rumahmu di atas. Jangan simpan kekayaan di sini, tapi simpan kekayaan di atas. Di sini ngengat bisa merusak, tapi di sana ada kekekalan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk bagi kita yang merasa, saya sudah dengar semua khotbah, saya sudah baca firman berkali-kali, saya sudah tahu semua. Mari kita renungkan berkata Tuhan, pagi hari ini saya ingin menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang merenungkan kebenaran firman. Bagi saudara yang baru bertobat mungkin, ingat untuk terus menjadi seperti bayi yang makan kebenaran firman. Dan jangan lupa, praktekkan apa yang engkau baca. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Amin Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa bagi setiap kita mendengar kebenaran firman ini. Oh ralaba syiki dia ralaba laba laba laba. Bapak hamba berdoa Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman. Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Dan hamba berdoa Tuhan, kami semua sepakat untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, agar kami punya kerinduan, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman. Dan hamba berdoa Tuhan, di tengah-tengah masa COVID-19 ini, kami boleh mempraktekkan apa yang kami percayai, sehingga tubuh rohani kami fit, sebagaimana tubuh jasmani kami juga fit. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Sertai, lindungi, berikan kesehatan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saya percaya orang-orang yang diberkati rindu menabur dengan penuh sukacita. Untuk itulah, siapkan persembahanmu yang terbaik bagi nama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang akan menabur, di layar TV, layar handphone Bapak Ibu, ada QR Code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Firman yang sudah kami dengar memberkati, menguatkan, menyembuhkan kami Tuhan. Ekspresi kami diberkati. Bapak, kami rindu menabur dengan penuh sukacita, bukan karena paksaan, tapi lahir dari hati kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan umat-Mu, usaha, bisnis, pekerjaan, apapun dikerjakan oleh tangan umat-Mu, Bapak buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Shalom untuk Indonesia dari seluruh penjurunya, diberkati Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan Tuhan. Dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote,
diberkati Tuhan. Pulau-pulau, provinsi, kota-kota diberkati Tuhan. Pemulihan COVID-19 ini Tuhan segera berlangsung. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi di pelosok-pelosok bangsa ini Tuhan. Vaksin yang sudah berjalan kami bersyukur nama Tuhan dipermuliakan lewat vaksin ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pemulihan perekonomian bangsa kami juga dalam tangan Tuhan. Kami akan lihat dengan mata kami Tuhan pulihkan Indonesia. Dalam nama Yesus perekonomian bangsa kami bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Kami menyerahkan Pak Niko dan seluruh keluarga besar. Tuhan penggembalanya diberkati Tuhan. 4 wakilnya Tuhan berkati dalam tangan Tuhan. Kami percaya lewat hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat message yang luar biasa lewat hamba-Mu tentang Pentakosta yang ketiga terjadi digenapi atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bagi bangsa dan seluruh dunia ini Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Pak Sam, kami menyerahkan bukan dalam tangan Tuhan, keluarga besar, anak-anak, mantu cucu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan umat Tuhan, jemaat-Mu, apapun dikerjakan hari-hari ini oleh jemaat-Mu, Bapak buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesehatan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kerja dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti sudah kangen bukan untuk ibadah onsite? Nah, kabar baiknya GBI Puri Indah akan mengadakan ibadah onsite jam 8.30 dan jam 10.30. Catat ya, jam 8.30 dan jam 10.30. Bagi saudara yang tidak bisa hadir secara onsite, kami juga menyediakan ibadah secara Zoom dengan link berikut ini. Nah saudara, ibadahnya akan ada di GBI House of Blessing, di tempat GBI House of Blessing. Dan jangan lupa bagi peserta yang ingin hadir untuk mendaftar via aplikasi GBI Puri Indah dan juga menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin. Nah, siapa yang sudah semangat untuk ibadah onsite? Saya juga udah semangat. Sama-sama ketemu ya di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kekasih-kekasih Tuhan yang saya kasihi, baik yang ada beribadah di Jemaat Purinda, HOB, RCC dan dimanapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dan ibadah kita yang menguatkan pada hari ini. Nah, saya ingin mengajukan satu pemberitahuan dan mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya yang namanya Azusa Prayer Tower, tempat waktu yang dilakukan 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, setiap saat, dan seluruh dunia bisa mengikutinya lewat Zoom dan link yang tersedia di bawah ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, setiap hari Senin, itu giliran bagi setiap kita, jam 5 sore sampai jam 6 sore, 1 jam, untuk kita bersama-sama bersyafaat, memuji, menyembah, dan berdoa. Kita juga ada jadwalnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, link yang ada setiap hari Kamis, jam 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bukan saja buat kita, buat Jakarta, Indonesia, tetapi juga buat seluruh anak-anak Tuhan dan penduduk yang ada di muka bumi ini. Kita berdoa agar amanat agung itu disampaikan. Kita berdoa agar kabar baik, kabar sukacita, kabar kesembuhan, kabar keselamatan itu boleh disampaikan. Dan kita berdoa agar lawatan Tuhan boleh terjadi di seluruh muka bumi ini di waktu-waktu yang sulit.
Saya mengajak, yuk mari kita di waktu yang sulit ini satukan hati, bersyafaat bersama-sama melalui Azusa Prayer Tower. Tuhan memberkati gerejanya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita simak informasi berikut ini. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama dengan saudara. Maka itu kami memberikan informasi seputar kegiatan kami yang dapat saudara lihat melalui aplikasi dan Instagram GBI Puri Indah. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening diakonia berikut ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.